asatid, para pengurus daripada ranting Nahdlatul Ulama Setia Mekar, khusus yang sama-sama kita hormati sahabat baik, yaitu Bang Nana dan keluarga besarnya, teman-teman Bansar, khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Syuriah yaitu Al-Mukarram Yai Haji Sri Mulyono, dan ada Ustadz Nur Hidayat Ashadi. Hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla, karena alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita termasuk menjadi orang-orang yang dipilih serta digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada terus dalam sebuah keistiqomahan, yaitu melaksanakan Lailatul Istima dan juga sekaligus arisan. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah kabulkan segala doa-doa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, wabil khusus kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita terus menghidupkan daripada sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak nanti. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah serta fadilah daripada suratul Fatihah, apa yang kita niatkan senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baiti wa naswarihi wa saharihi anna Allah yaqdi hajatina wa yaqbalu da'awatina wa lidafil fitnati fi hadhihi zaman wa nakhussu khasatan mu'allafatil kitab risalah Ahlussunnah wal Jamaah Bahazim Asy'ari bi barakatihi wa syafa'atihi wa karamatihi wa du'aihi ونخص خاصة مؤسس ومحرك نهضة العلماء في إندونيسيا، ونخص خاصة من حضر في هذا المقام. اللهم حصل مقاصدنا يا الله، اللهم حصل مقاصدنا يا الله. ونخص خاصة كلهم disconnected. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Mana kang pengen? Mana sih? Halaman 21 ya. Itu kitabnya ada pegang semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadal faslun utawi iki iku fasal suci. Fi dzikril ahadithi ing dalam nuture pira-pira hadis wal athari dan athar al waridati kang tumeka fi raf'il ilmi ing dalam ilange ilmu wa nuzulil jahli dan temurune kebodohan wa inzarin nabi sallallahu alaihi wasallam dan ngeling-ngelingi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam
wa i'lamihi lan auliye ngawaruhi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annal akhirah karena setuhune akhir zaman iku syarrun ala wa anna ummatahu dan setuhune ummate Kanjeng Nabi iku satattabi'u bakal ngikut atau bakal anut sapa umat al muhdatsati ing pira-pira kang anyar minal umuri saking pira-pira perkara wal bid'ah dan bid'ah wal ahwa'i lan hawa nafsu wa anna dina lastuhuni agama iku innama yabqa angin pestine tetep apa adin inda khosatin ing dalam wong kang khusus minan nasi saking manusia. Pasal ini menjelaskan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah warning kepada kita semuanya bahwa dengan melalui lisannya, melalui daripada hadisnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita bahwa nanti ilmu itu akan hilang dan mewabahnya banyaknya orang-orang yang bodoh. Ilmu akan hilang dan terjadilah sebuah mewabah atau bukan wabah, mewabahnya banyaknya orang-orang yang bodoh yang akan muncul nantinya. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah gambaran bahwa nanti akhir zaman itu adalah syarrun yang teramat buruk, dan bahkan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti mereka banyak yang mengikuti siapa? Mengikuti dari sesuatu yang baru, gitu. Baik dari perkara bid'ah maupun dari perkara yang bersifatnya timbul dari hawa nafsu. Dan di akhir zaman nanti pun akan terjadi nanti hanya sedikit segelintir orang-orang yang bisa paham tentang agama. Nah gitu. Wa anna dina innama yabqa inda khasatin minan nas. Jadi nanti itu hanya segelintir orang-orang yang mampu, yang paham tentang sebuah agama. Nah begitu. Kita lanjut. Qala ngandika sapa Ibnu Hajar Al-Asqalani, Kiai atau Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahu moga-moga melasi ing Ibnu Hajar sapa Allah taala haliluhur Allah fi Fathul Bari ing dalam kitab Fathul Bari. Nah, di dalam kitab Fathul Bari itu dijelaskan di mana yaqbidu nyabut atau mundut sapa Allah al-ulama'a ing pira-pira ulama. Wa yaqbidu lan nyabut sapa sapa Gusti Allah al-ilma ing ilmu ma'ahum ing dalam sertane ulama. Fatan sya'u maka tumbuh, fatan sya'u maka cukul opo ahdatsun piro-piro perkara kang anyar. Nah ahdas ini bisa juga dimaknakan anak-anak muda. Nah gitu, ahdatsun ini generasi muda. Kenapa dikatakan generasi muda? Nanti ada siakul kalam hadis ini jelas. Yanza'u kang ngelompati sapa ba'duhum sebagiannya ulama ala ba'din ingatase sebagian nazwal iri ingkaya lumpatane unta alal iri ingatase unta kang liyan. Wa yakunu lan ana apa asyekhu wong tua
sapa asyaikhu wong tua fihim ing dalam ahdatsun mustada'apan dan bilang-bilang apes. Artinya hadis ini dikatakan di dalam kitab Fathul Bar, nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan mencabut, mundut. Oh, para ulama ini nanti semuanya banyak yang meninggal. Gitu. Ini akan terjadi. Ketika para ulama itu meninggal, maka ilmu pun itu akan diangkat. Jadi bukan ilmunya hilang, tidak, tetapi orang-orang yang memiliki sebuah kompetensi dalam sebuah keilmuan agama itu akan diangkat sama Allah. Tuh. Makanya jangan terlalu alim. Rada-rada ngeri juga kalau begini. Bisa duluan Bang Hermawan gitu. Ya biasa-biasa aja lah, potongan kayak gitu lah, alim-alim banget ya jangan kan gitu. Karena nanti kelasnya juga beda gitu kan. Artinya kalau orang yang tengah itu kan artinya hisabnya juga kan gampang aja gitu. Artinya udah ngerek para ulama kayak saya mengikut ulama kayak kan gitu bahasanya kan. Gitu. Kalau alim itu ya kita harus minimal ya punya guru alim, kita punya alim, ya punya murid juga kudu alim gitu. Nah, nanti ada sebuah generasi yang akan lahir, akan timbul, di mana generasi ini satu dengan yang lainnya ini akan saling melompati, akan saling melangkai seperti melangkahnya onta kepada langkahnya onta yang lain. Artinya begini, mereka saling bersaing gitu loh. Mereka saling bersaing, ingin menunjukkan sebuah identitas akan dirinya. Nah ini kan biasanya ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para orang-orang yang muda gitu loh. Masih kelihatannya gagah, masih kelihatannya fresh grade lah bahasanya kalau kata Pak Haji Sri itu. Fresh grade itu artinya pulang mondok, punya idealis bahwa saya itu ngaji yang namanya Fathul Mu'in, saya itu ngaji Fathul Wahab. Pokoknya yang lain itu, yang tua itu, yang itu, udahlah, ini kalah ilmunya sama saya. Bahkan bersaing gitu loh. Kamu mondok di mana dulu? Saya di sini. Saya di sini. Kamu kurang pintar pokoknya begitu. Artinya gampangannya sederhana seperti itu. Dan nanti menganggap yang tua-tua ini dianggap udahlah yang tua mah diam aja. Dan ini sudah terjadi zaman sekarang gitu loh. Sekarang sudah waktunya yang muda bergerak. Misalnya, udah yang tua mah ongkoh-ongkoh aja. Kadang-kadang yang tua juga ngajarin. Yang muda ayo maju, yang tua mah nyantai. Ya kan? Tetapi kira-kira dilangkahin, kira-kira rada tersinggung. Enak aja nggak ngomong-ngomong. Iya kan? Orang mau ngomong-ngomong, katanya disuruh maju. Tetapi kira sudah dijalanin, ada protesnya. Begitu. Nah itu dia. Warwala nyeritakan sopo Abu Umamah radhiyallahu moga-moga ngridoi sopo Allah anhu saking Abu Umamah. Lamma kana sumangsane ana sopo Kanjeng Nabi iku hajjatal wada'i, melaksanakan haji wada. Koma ngadeg atau berdiri jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jamali adama ingatase onta kang warna coklat. Jadi waktu itu ada Rasulullah punya onta yang berwarna agak coklat-coklat. Faqala maka ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, khudhu ngalapa sirakabe minal ilmi saking ilmu qabla ayyaqbidha ing dalam sedurunge nyentaden pundut apa al ilmu wa qabla ayyurfa'a lan ing dalam sedurunge nyentaden angkat apa al ilmu minal ardi saking bumi. Kata Rasulullah, wahai manusia, carilah. Ya, dari sekarang makan khudhu minal ilmi, carilah ilmu itu, ambillah ilmu itu sebelum ilmu itu akan hilang,
sebelum ilmu itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kalau kita makan santai, Pak. Santai aja gitu. Artinya ketika ada orang yang alim ini meninggal, cuman bahasanya apa? Ya meninggal, gitu loh. Padahal itu adalah ciri-ciri di mana ilmu itu satu persatu Allah angkat. Coba kita lihat, banyak para guru-guru karismatik, kiai-kiai besar yang berkarismatik itu sudah satu persatu kan sudah dicabut sama Allah. Sudah banyak meninggalkan kita semua, gitu. Ala inilah inna dahabal ilmi satuhune ilangnya ilmu iku dahabu hamalatihi ilange wong kang gawa ilmu. Ingatlah sesungguhnya ilmu itu pergi, bukan ilmunya yang pergi, tetapi orang yang punya ilmunya, yang bawa ilmunya itu dicabut sama Allah. Tuh, begitu. Fasa'alahu maka takon ing Kanjeng Nabi sapa Arabiyun wong Arab Baduy. Nah, makanya orang Arab Baduy ini termasuk yang membawa sebuah keberkahan. Artinya orang Arab Baduy ini kan orang yang dibilang punya tata krama juga, yang enggak dibilang punya tata krama pasti ada kan gitu. Cuman bahasanya itu kadang-kadang nggak melihat situasi gitu loh. Apa faqala maka ngendika sapa Arabiyun ya Rasulullah, ya hai Rasulullah, kaifa halika apa yurfau dan angkat opal ilmu minna saking kita wa baina adhurina indal iku ing dalem antarane arepe kita al masahibu pira-pira mashaf. Gitu. Ya Rasulullah, bagaimana ilmu itu kok diangkat? Sedangkan di depan kita ini kan sudah ada Al-Quran, sudah ada mashaf ya Rasulullah. Gitu bahasanya. Ada engkau ya Rasulullah yang senantiasa membawa wahyu. Wa qad ta'allamna la teman-teman weruh sapa kita ma ing barang fiha ing dalam masahib. Wa 'allamnaha dan ngajari dan mulangi sapa kita ha ing al masahib abna ana ing pira-pira anak keturunan kita, abna ana ing pira-pira anaknya kita, wa nisa ana lan pira-pira bojone atau istrine kita, wa khadamana dan juga pembantu-pembantu kita. Farafa'a maka ngangkat ilahi maring Arabi, Farofa maka ngangkat sapa Kanjeng Nabi ilahi maring Arabi ra'sahu ing apa? Ra'sahu ing kepalane Kanjeng Nabi. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku mukdibun wong kang bendu. Gitu. Ketika bilang begitu, ya Rasulullah, kami ini belajar dari sesuatu apa yang ada di dalam mashaf. Bahkan kami pun mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kami. Bukan hanya anak kami, istri kami juga kami ajarkan. Pembantu-pembantu kami pun kami ajarkan. Gitu. Ketika Arabi ini berkata, sampai Rasulullah itu mengangkat kepalanya begini, mengadah. Gitu. Panggilnya begini, sampai dia ngomong. Gitu kan bahasanya. Dan Rasulullah dalam keadaan apa? Mukti dalam keadaan orang yang keadaan kesal gitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngendika sapa Kanjeng Nabi, faqala maka ngendika sapa Kanjeng Nabi, wa hadhil yahudu utawi iki wong Yahudi wan Nasara lan pira-pira wong kang Nasrani iku baina adhurihim ing dalam antarane Arabe Yahudi wan Nasara al masahibu utawi pira-pira mashaf. Walam yata'allaqu lan ora berpegang sapa al yahudu wan Nasara min hasaking masahif biharfin kalawan huruf fima ing dalam barang jaa kang wis tekahum ing
al yahudu wan nasor bihi kelawan huruf sopo ambiyauhum piro-piro nabiye Yahudi dan Nasrani. Sampai dibalikin kata Rasulullah, nih bagaimana kasusnya orang Nasrani dan orang Yahudi. Udah jelas di situ Allah turunkan yang namanya Injil dan Taurat, katanya sama kata-kata Rasulullah. Tetapi dari orang Yahudi satupun itu mereka tidak berpegang kepada Injil dan Taurat, katanya. Gitu. Yang sesuatu itu yang sudah jelas dibawa oleh Nabi mereka. Nah ini nanti korelasinya ada di hadis selanjutnya itu. Dan ini bisa diserupakan dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ya sobana datang mau ngaji ngontong lama-lama. Gitu, langsung aja. Wa qala lana ngadika sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu moga ngridhoi sapa Allah anu saking Ibnu Mas'ud qala ngadika sapa Ibnu Mas'ud qala ngadika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu ora bakar gingsir sapa annasu manusia mustamilina ngebeki atau berisi bi khairin kelawan kebaikan maing barang atahum kang teka ing annas apa ilmu min ashabi Muhammadin saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim dan pira-pira penggedene Kanjeng ashabi Muhammadin. Faida atahumul ilmu faida atahum maka tatkala teka ing adnas opol ilmu min qabli asaghirihim saking bagus sedikit min qibali asaghirihim saking arae bodoh-bodone annas wa tafarraqat lan pecah opo ahwa'uhum pira-pira hawa nafsune annas halaku maka hancur sopo annas. Artinya begini, manusia itu selama masih diisi dengan sebuah nilai-nilai kebaikan yang datangnya itu dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga baik dari para tabi'in sampai seterusnya. Ketika faida atahumul ilmu min qibalil asaghirihim, tetapi kalau ilmunya itu datang dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang memang bukan kompetensinya dalam ilmu pengetahuan, artinya banyak ngarangnya dah gitu, gaya-gayaan pinter tapi nyatanya bodoh gitu. Kayak zaman sekarang lah kita bisa lihat lah, ini kan lagi ngetrend ini celana isbal, celana gantung kan, seolah-olah celana gantung itu ciri khas sebuah bentuk kesunahan. Itu dari mana dasarnya? Coba iya kan, celana kan segini mereka pakai kan, mohon maaf nih, seolah-olah itu adalah celana yang sunnah dari mana gitu. Ya sarung dia kita angkat dia semata kaki sunnah bener. Ya kan nggak harus dengan pakai celana. Kalau pakai celana kayak sinwan, ya agak repot bukanya. Kalau sarung kan tinggal melorot, tinggal angkat. Iya. Iya sih ya. Tuh kayak begitu. Nah gitu. Jadi pokoknya kalau ilmunya itu datang didapati dari orang-orang yang nanggung lah bahasanya, nanggung, yang nggak jelas belajarnya, gitu, pasti akan terjadi yang namanya apa? Perbedaan-perbedaan yang jelas nantinya. Karena apa? Mereka mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti bagaimana berilmu. Jadi konstitusi daripada keilmuan itu udah nggak dipakai begitu. Yang ada apa? Logika. Nah ini nanti sama halnya dengan apa? Orang-orang Yahudi gitu. Kalau sudah seperti itu halaku maka wislah, celakalah kita ini gitu. Makanya perlu yang namanya
sebuah patokan, sanad dalam sebuah ilmu pengetahuan. Ini yang harus kita pegang. Dan kita di Nahdlatul Ulama ini termasuk orang yang masih berpegang kepada apa? Sanad keilmuan daripada guru-guru kita. Gitu. Artinya kalau sanadnya masih kita pegang, ketika salah pun nanti pun ada yang membetulkan. Arti membetulkan ini menegur. Salah yang begitu. Kenapa? Sama-sama dalam satu jalur. Itu. Warwa al-Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Waktunya saya ngopi ngerokok dulu. Al-Fatihah. Iya kena aku iya kena saja. Rapat ini. Dua batang dulu ya. Rapat itu mana lah? Yang ada wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.